siang kakak-kakak peserta KMD Waran Kabat Pusdiklat Banyuwangi. Selamat berjumpa dengan saya Kak Yos, pelatih dari Partai Cabang Banyuwangi. Bagaimana kabarnya? Silahkan kakak-kakak tersenyum dulu, karena tersenyum merupakan awal dari kesuksesan kita. Sebelumnya saya akan mengajak kakak-kakak untuk menyanyi dulu, karena ciri-ciri khas pramuka adalah senang, gembira, nyanyi. Ayo ikut Kak, termasuk itu yang anak kecil boleh ikut nyanyi, tepuk tangan boleh ya, adik kecil ya. Ya, lagunya Ayo Kawan Berkumpul. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan lupa, jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Ya, itu lagu pramuka yang menggambarkan bahwa berkumpul itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang membawa manfaat satu dengan yang lain. Dengan berkumpul, kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling curhat, bisa saling menanyakan bagaimana kabarnya, sehingga berkumpul bagi seorang pramuka adalah hal yang penting. Karena pramuka sendiri itu merupakan suatu perkumpulan, kelompok dari anak-anak, orang dewasa yang menjadi satu kesatuan. Ya, kebetulan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gugus depan dan juga administrasi gugus depan. Organisasi dan administrasi gugus depan dan satuan. Kakak-kakak, sebelumnya saya akan memberikan respon dulu terhadap minat kakak-kakak yang memilih dalam KMD ini menjadi pembina pramuka mahir golongan siaga. Siaga adalah usia paling muda dalam pramuka, yaitu umur 7 sampai 10 tahun. Biasanya peserta KMD, kakak-kakak itu banyak yang memilih saya pembina penggalang saja, atau saya pembina penegak. Tapi yang memilih siaga itu sedikit, terutama putra. Mengapa demikian? Karena siaga dirasa tidak menarik, kumpulnya sama anak-anak kecil, kumpulnya sama anak-anak yang cara berpakaian aja belum benar, sehingga dirasa tidak menarik. Tapi saya memberikan penghargaan kepada kakak-kakak karena kakak-kakak memilih mahir siaga. Nah, bayangkan dengan tanaman ini, sengaja ini saya taruh di depan saya untuk saya tunjukkan pada kakak-kakak. Tanaman ini jenis tanaman kecil, namanya saja Caladium mini, Caladium. Kecil tapi
kalau dirawat dengan baik, dipupuk, disiangi, didangir, ya. Dan juga cirinya tanaman itu kan untuk bisa tumbuh baik harus diajak ngomong. Jadi kalau menanam seperti ini harus diajak ngomong. Saya piara kamu, tolong tumbuh yang baik ya, nanti supaya menyenangkan banyak orang. Hasilnya tanaman yang kecil ini dirawat dengan baik akan menjadi tanaman yang tumbuh baik, mempunyai keindahan, bahkan untuk sekarang ini punya harga. Ini kalau dibiarkan tumbuh di kebun atau tumbuh di tanah tidak ada harganya. Tapi dengan begini menjadi tanaman yang berharga, bisa dipasang di ruang tamu atau ruang kerja dan mempunyai nilai yang tinggi. Demikian juga kakak-kakak, kakak memilih membina siaga dari yang paling kecil, yang masih perlu banyak bantuan, bahkan cara berpakaian saja tidak benar, misalnya pakai setangan leher harus dibantu. Berangkat latihan, kasarannya kalau orang Jawa mengatakan masih ingusan, umbelen, kakak juga harus dengan telaten membetulkan rambutnya, membetulkan pakaiannya. Tapi itu hal yang menyenangkan bagi kakak-kakak yang sudah menekuni membina siaga ini, sesuatu yang asik, yang punya keunikan tersendiri. Saya dulu memang mahir penggalangan, dan saya senang karena kegiatannya menantang, perkemahan, penjelajahan, jamburi, keluar daerah, nasional. Tapi sekarang setelah masa senja ini, saya merasa bahwa saya harus memperhatikan yang anak-anak yang kecil juga. Saya tertarik untuk ikut menjadi pelatih ini, terutama yang golongan siaga. Saya milih memang supaya apa? Supaya saya sadar bahwa dari yang kecil inilah pramuka menjadi besar. Dasar pramuka yang sebenarnya adalah di siaga, bukan tiba-tiba menjadi penegak, bukan tiba-tiba menjadi penggalang, atau bahkan tiba-tiba menjadi pembina dan pelatih. Tapi mulailah dari siaga. Pembinaan pramuka kalau mulai dari siaga, maka akan tumbuh menjadi siaga mula, siaga bantu, siaga tata, menjadi penggalang, menjadi penegak, dan nantinya menjadi pembina dan pelatih. Itu pembina dan pelatih yang berkualitas. Inilah Kak awal dari yang saya sampaikan pada siang hari ini, dengan maksud supaya kakak-kakak lebih mantap, ya. Itu kakak yang duduk, mungkin di belakangnya itu ada suaminya atau ada anaknya yang mungkin tanya-tanya, loh, ibu ini sudah tua kok jadi pramuka. Tapi dengan ini mungkin suami atau anak-anak menjadi tahu bahwa pramuka itu tidak dibatasi oleh usia. Jadi walaupun kakak-kakak itu sebagai ibu, sebagai guru, mengasuh anak-anaknya, tapi juga tetap sebagai seorang pembina pramuka. Kita harus selalu ingat pramuka itu kegiatan yang menyenangkan. Maka nyanyiannya gini: di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Ya, anak-anak boleh ikut nyanyi bersama ibunya yang sedang mengikuti kursus pembina pramuka mahir dasar ini. Kembali ke tema pramuka sebagai organisasi. Organisasi berarti tempatnya orang berkumpul. Anggotanya adalah orang-orang dan di situ perlu penataan. Maka dalam gerakan pramuka ada kuartir dan juga ada garda depan. Gerakan pramuka artinya mereka yang berada di paling depan, kegiatan pramuka yang sesungguhnya yaitu gugus depan. Inti kegiatan pramuka adalah di gugus depan, bukan di kuartir atau bukan di tingkat yang lebih tinggi, kuartir nasional, kuartir daerah. Jadi intinya gerakan pramuka itu menjadi giat, menjadi aktif kalau gugus depan aktif. Oleh karena itu kakak-kakak nanti setelah selesai kursus ini menyandang gelar pembina, walaupun masih tingkat dasar, pembina mahir dasar, itu akan kembali ke gugus depan untuk membina adik didik kita. Kebetulan kakak-kakak akan memilih membina golongan siaga. Dalam siaga juga ada yang namanya kelompok. Jadi tadi saya katakan bahwa dalam pramuka itu kita belajar berorganisasi, mulai dari organisasi yang paling besar, kuartir nasional, kuartir daerah di tingkat provinsi, kuartir cabang di tingkat kabupaten kota, dan kuartir ranting tingkat kecamatan. Tapi itu semua adalah hanya sebagai wadah. Tapi gerakan sesungguhnya ada di gugus depan. Nah, di gugus depan itu ada organisasi apa saja, ada kelompok apa saja. Kakak-kakak kebanyakan berada di gugus depan sekolah dasar. Jadi gugus depan yang berpangkalan berbasis satuan pendidikan SD. Dalam SD itu ada anak-anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Maka kakak-kakak akan membina anak-anak yang usia 7 sampai 10 tahun itu sebagai siaga. Selanjutnya ada juga yang kelompok 10, 11 sampai dengan 15 tahun. Ya, kalau di SD ya mungkin hanya 11, 12, 13. Tapi nanti lanjutnya di SMP. Nah, yang kelompok 10 tahun inilah yang nanti akan kakak-kakak bina sebagai anggota penggalang. Oleh karena itu dalam gugus depan yang berpangkalan sekolah dasar SD itu ada 2 kelompok, 2 golongan, yaitu golongan siaga dan golongan penggalang. Untuk kakak-kakak yang golongan penggalang sudah ada sendiri kelompoknya. Kakak-kakak masuk ke golongan siaga. Maka kita akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan siaga. Siaga umur 7 sampai 10 tahun. Akan kita apakan adik-adik, anak-anak kita itu. Jadi untuk sebutan untuk anak-anak siaga itu anak-anak siaga, bukan adik. Adik itu untuk tingkat penggalang, penegak, pandega. Pembina akan memanggil adik. Untuk anak-anak siaga ini
juga perlu dibina dalam satu kelompok. Kelompoknya siaga itu disebut yang pertama ya, dari awal anak siaga umur 7-10 tahun yang jumlahnya 6 atau lebih tapi paling banyak 8 dikelompokkan dalam satu kelompok yang namanya barung. Dari kata apa barung? Ternyata barung itu berasal dari kata ya barung-barung, bukan barong ya. Dulu saya mengira itu barungan pring, bukan. Ternyata barung itu adalah pondok kecil yang digunakan untuk jualan. Kalau orang Banyuwangi ya parung, pondok kecil yang digunakan untuk jualan. Kenapa satu kelompok anak ini disebut barung? Ya karena barung itu pada kesempatan lain juga digunakan untuk berkelompok. Jadi ngumpul sekitar 6-8 orang anak, itulah barung. Jadi kalau kakak-kakak ditanya kok dinamakan barung, ya, seolah-olah kelompok kecil itu kelompok dalam satu pondok, dalam satu tempat rumah-rumahan kecil yang di situ mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Lalu kakak-kakak akan bertanya, kalau di sekolah saya itu, di gudeg saya, ya, ada anak yang umur 7-10 itu hanya 20, putri 20, putra 20. Bagaimana? Ya bisa. Artinya satu barung itu tidak harus 6 atau tidak harus 8, tapi 5. Karena memang keadaan. Tapi usahakan ada barung yang ini, yang anggotanya, jadi barung itu anggotanya jangan kurang dari 5. Apalagi kalau 2 gimana kak? Kalau 2 itu kan nanti hanya ada ketua dan ada wakil ketua, wakil pemimpin barung, pemimpin barung. Berarti nggak bisa kegiatan. Oleh karena itu usahakan satu barung itu 5, 6, 7 atau 8. Dan kegiatan pramuka ini mulai siaga, kakak-kakak. Harus diperhatikan kegiatannya terpisah. Jadi putra sendiri, putri sendiri. Untuk siaga, ini menjadi perhatian kakak-kakak. Untuk siaga, pembina siaga putri boleh membina siaga putra. Ingat, pembina siaga putri, bunda, bucik, itu boleh membina siaga putra. Kalau keadaan terpaksa, artinya tidak ada pembina putra. Tapi untuk pembina putra, yanda, pakcik, itu hanya boleh membina putra, tidak boleh membina putri. Ini kekecualian. Alasannya apa? Saya kira kakak sudah tahu sendiri bahwa tentang ibu-ibu itu di rumah juga punya anak laki-laki dan sudah biasa mengasuh dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi untuk kakak-kakak putra, bapak-bapak itu, ya kepada anak perempuannya sendiri, mereka bisa ya mengasuhnya seperti anak, sebagai anak.
Tapi pada anak perempuan yang lain, ya kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu Gerakan Pramuka menegaskan pembina putri untuk siaga boleh membina siaga putra. Pembina siaga putra untuk siaga tidak boleh membina siaga putri, hanya siaga putra saja. Jangan iri, itu Kak yang duduk di belakang itu mesum-mesum ya. Kalau memang mau ikut membina siaga putri pakai rok ya. Tapi itu guyon Kak ya. Nah, peraturannya nggak boleh. Jadi kakak walaupun tidak ada pembina putri di sekolahnya itu, usahakan salah satu dari guru putri itu menjadi pembina siaga putri. Jadi jangan memaksakan. Kakak-kakak, 6 anak, 7 anak, 8 anak menjadi satu barung. Itu suatu kelompok kecil di mana mereka nanti akan berhubungan satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. Maka dalam barung itu harus ada satu orang yang menjadi pemimpin barung, penrung ya, singkatannya. Pemimpin barung, bukan ketua ya, pemimpin barung. Dan satu orang menjadi wakil pemimpin barung, bukan wakil ketua, wakil pemimpin barung. Sehingga kalau satu barung itu 8 anak, maka anggotanya ada 6. Satu pemimpin, satu wakil, anggota yang bukan pemimpin dan bukan wakil ada 6. Nanti kalau 5 ya satu anggotanya hanya 3. Maka idealnya itu adalah 6 atau 8. Mengapa? Dulu satu barung itu 10. Lalu ada aturan baru dari Kuartir Nasional, diperkecil baik barung maupun regu, sangga menjadi 8. Pertimbangannya macam-macam. Kalau misalnya berkemah satu tenda itu ditempati 10 orang, terlalu padat. Bahkan sekarang tenda itu lebih kecil, jadi bisa ditempati 4 orang. Kalau anggotanya 6 malah 6, 3. Jadi mempermudah. Kalau mau bepergian satu barung atau satu regu itu mau bepergian naik mobil sekarang ini, mobil minibus itu muatannya 8. Jadi bisa bergerak bersama-sama dalam satu mobil. Lalu mengorganisir 8 orang atau 6 orang atau 7 orang lebih mudah daripada 10. Oleh karena itu sekarang ini satu barung, satu regu, satu sangga anggotanya hanya 6 sampai 8 orang. Jadi ada pemimpin barung, ada wakil pemimpin barung. Itu dipilih oleh anggota. Jadi bukan ditetapkan oleh pembina perindukan. Kamu jadi pemimpin barung, kamu jadi wakilnya, jangan. Usahakan anak-anak itu bermusyawarah. Dan itu bisa bergantian, jadi bergiliran. Semuanya bisa menjadi pemimpin barung, bisa menjadi wakil pemimpin barung. Oleh karena itu kakak, dalam organisasi barung ini, organisasi terkecil ini, biasakan anak-anak bisa bermusyawarah, bisa ngomong satu dengan yang lain. Setelah ada barung, karena di situ ada 24 anak dibagi 4. Jadi kalau 24 anak menjadi 6. Ada 4 barung, ada ketua dan wakilnya.
maka berilah nama pada barung-barung itu. Sebelumnya mereka biar memilih dulu. Rebutan nggak apa-apa. Dari musyawarah memilih. Saya memilih barung kuning. Ternyata yang keempat juga memilih kuning. Nah, jangan kata lalu, kamu jangan milih kuning, sudah dipilih ini. Biar mereka bermusyawarah. Biar ngomong, saya sudah kuning ya, kamu yang lain ya. Jadi dengan cara bermusyawarah untuk menetapkan nama barung-barung itu. Jangan ada yang sama. Warna kan banyak sekali. Jadi bisa barung ungu, bisa barung merah, bisa barung putih. Itu dalam satu perindukan. Jadi menentukan warna, menentukan nama barungnya juga perlu musyawarah. Jangan sampai terjadi percekcokan gara-gara memilih warna yang bersamaan untuk warna barungnya. Inilah pendidikan pada anak-anak siaga, pendidikan bermusyawarah. Sudah kita tanamkan sejak awal. Selanjutnya setelah terbentuk barung, ada 4 ya. Mereka itu disatukan dalam satu kelompok yang namanya perindukan. Saya kira kakak-kakak sudah tahu dari kata apa itu. Kata apa kak? Induk, ya betul, induk. Yang dikatakan induk itu yang paling mengesan pada kita, terutama yang tinggal di desa ini. Induk itu induk ayam. Ayam bertelur, dierami dan menetas, namanya induk. Sehingga anak-anak ayam itu berkumpul dalam perlindungan induknya. Kita tahu kalau anak ayam itu berlindung di bawah perut, di bawah dada induknya ini, merasa aman. Kalau ada gangguan-gangguan, mereka akan nyelundup ke bawah badannya induk, itu merasa aman. Itu gambaran untuk kelompok anak-anak siaga dalam satu kelompok yang lebih besar, yaitu perindukan. Jadi jelas kakak, kata perindukan diambil dari bahasa apa? Ya induk, itulah bahasa Indonesia. Kalau ada perindukan, kan berarti harus ada induknya. Nah, induknya itu siapa? Induknya itu salah satu pembina siaga yang akan menjadi induk. Jadi induknya dari perindukan itu. Jadi pembina siaga putra atau pembina siaga putri itu menjadi pembina perindukan. Ada pembina perindukan putra, pembina perindukan putri. Tentu dalam kegiatan pramuka, kalau perindukan itu anggotanya 32 atau 24 atau 20. Tentu kakak-kakak akan merasa kesulitan kalau sendirian. Oleh karena itu ada pembantu pembina. Idealnya pembantu pembina itu ada 4. Kalau perindukannya 4, idealnya pembantu pembina 4. Dalam siaga, pembina siaga itu disebut Yanda untuk putra, Bunda untuk putri. Pembantu-pembantunya ini Pak C untuk putra, Bu C untuk putri. Saya kira kakak-kakak yang biasa melihat film Ipin Upin
bahasa Melayu untuk bibi itu buci, untuk paman itu pakcik. Ya. Saya kira itu bahasa yang umum yang bisa dimengerti. Dalam pramuka menggunakan itu karena kita berada di Indonesia. Bahasa Melayu menjadi induk dari bahasa kita. Jadi pakcik, bucik, idealnya kalau kalau barungnya empat. Bagaimana kalau hanya 2? Boleh. Bagaimana kalau hanya 1? Bunda dan bucik 1. Kita menyadari sekarang ini kakak-kakak mengajar di SD ini satu sekolah kadang-kadang gurunya nggak lengkap. Boleh. Jadi ada pembina siaga namanya Yanda, pembantu pembina siaga namanya Pak Cik, hanya satu membina 4 barung, satu perindukan yang 4 barung. Boleh. Atau kakak-kakak bisa mencari bantuan dari kelompok lain, relawan, misalnya wali murid atau siapa yang senang pramuka, dijadikan pembina lalu menjadi bucik, pakcik, walaupun mereka itu belum KMD, belum KML, tapi kalau ada minat untuk membina pramuka, walaupun dia itu ibu rumah tangga, boleh. Jadi jangan terbatas pada ini bukan guru, tapi kalau mereka berminat, orang tua yang berminat menjadi pembina pramuka, boleh. Maka KMD yang sekarang ini kebetulan diikuti oleh guru semua. Kalau suatu saat ada KMD yang diikuti oleh orang tua siswa yang memang ingin menjadi pembina, boleh. Ya, tinggal mengatur saja. Jadi dalam perindukan itu ada pembina siaga, Yanda, Bunda, ada pembantu pembina siaga, Pak Cik, Bucik, ada pemimpin barung, ada anggota barung, ada wakil pemimpin barung. Itulah organisasi perindukan. Dalam perindukan itu juga dikenal yang namanya Dewan Perindukan Siaga. Lengkapnya begitu. Tapi lebih dikenal dengan Dewan Siaga, Dewan Pasukan Penggalang, lebih dikenal dengan Dewan Penggalang, Dewan Ambalan Penegak dikenal dengan Dewan Penegak. Anak-anak kecil masa bisa mengorganisir menjadi Dewan Perindukan Siaga? Bisa kan? Jadi anak 7-10 sampai 10 tahun itu harus diajari berkumpul, berkelompok, dan mereka menyampaikan ide-idenya, menyampaikan usulannya melalui Dewan Perindukan Siaga. Jadi dalam perindukan itu lalu dibentuklah Dewan Perindukan Siaga. Ketuanya siapa? Saya lupa tadi. Bahwa setelah ada pemimpin barung, wakil pemimpin barung, ada anggotanya, itu memilih 1 orang dari pemimpin barung itu menjadi pemimpin barung yang utama, PBU, pemimpin barung utama. Bagaimana kalau dalam satu barung itu salah satu dari pemimpin barung itu dipilih menjadi PBU? Tidak perlu diganti kan? Jadi tidak perlu diganti. Dalam misalnya barung merah itu pemimpin barungnya menjadi PBU, maka wakil pemimpin barung itu menjadi langsung memimpin barung merah. PBU selama bertugas dia memimpin seluruh perindukan. Tapi kalau tidak bertugas menjadi PBU, dia kembali ke regu merah. Dan PBU itu bisa bergantian.
Tapi jangan lalu tiap hari diganti atau setiap minggu diganti. Biarlah PBU itu ada masa baktinya 2 bulan atau 3 bulan, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. PBU itu disebut juga sulung. Mengapa istilah sulung digunakan? Berarti di antara sekian pemimpin baru itu, lalu ada yang paling muka, yang depan, yaitu sulung. Dalam organisasi Dewan Perindukan itu, Dewan Perindukan Siaga itu diketuai oleh sulung atau pemimpin baru utama. Biasanya dalam kegiatan-kegiatan resmi, misalnya upacara PBU, itu diberi selempang. Jadi tanda jabatan itu selempang warna hijau. Artinya dia sedang melaksanakan tugas sebagai pemimpin baru utama. Kalau pemimpin baru itu ada tanda 2 di sini, pelet 2, wakil pemimpin baru 1 warna hijau, PBU peletnya 3. Jadi selama dia menjabat pemimpin baru utama, peletnya 3. Nanti kalau sudah kembali lagi menjadi pemimpin baru, dia 2 lagi. Memang dalam pramuka ya agak apa ya, sulit, dikatakan sulit juga enggak, tapi sering ada pergantian pemimpin baru utama. Itu tidak nunggu sampai nanti naik kelas atau sampai setahun, tapi bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, tapi jangan terlalu sering. Dewan Perindukan Siaga itu diketuai oleh PBU, lalu di situ bisa membentuk sekretaris, bisa membentuk bendahara, lalu ada anggotanya pemimpin baru yang lain yang tidak bertugas sebagai bendahara, dan juga wakil pemimpin baru. Sebenarnya anggota seluruhnya itu adalah semua warga Perindukan. Namun dalam rapat-rapat, dalam kumpul untuk merencanakan sesuatu, itu cukup diwakili oleh wakil pemimpin baru dan pemimpin baru serta ketua serta pimpinan dari Dewan Perindukan itu. Fungsi pembina dan Pak Cik Bucik tadi, pembina siaga, itu sebagai apa dalam Dewan Perindukan Siaga? Dia tidak boleh lalu otoriter mengatakan harus Pak Cik Bucik yang menentukan. Biarlah mereka merencanakan, disampaikan pada Pak Cik Bucik. Nah, pembina siaga dan pembantu pembina ini sebagai penasihat dari Dewan Perindukan Siaga. Ya, unik kan Pak? Anak siaga dilatih berorganisasi sebagaimana orang dewasa. Inilah pramuka. Jadi organisasi pramuka ini terstruktur dari bawah, dari anak siaga sudah mulai berorganisasi menjadi satu kelompok, merencanakan, mengadakan kegiatan, dan semuanya dibicarakan bersama. Maka kalau ada orang tua yang menyaksikan anak saya jadi pramuka itu jadi apa, disinilah mereka akan menjadi anak yang terbiasa berorganisasi, terbiasa berkumpul dengan orang lain, sehingga menjadi dewasanya nanti ya menjadi anak yang sudah biasa bergaul dengan orang lain, tidak canggung. Ini tentang organisasi siaga perindukan. Kita nyanyi lagi kan?
siaga menurut ayah dan ibundanya, siaga berani tak putus asa. Ya, dalam pramuka itu ada namanya janji dan ketentuan moral. Janji pramuka itu adalah Dwi Satya. Untuk anak siaga hanya ada 2, Dwi Satya. Siaga menurut ayah dan ibundanya, siaga berani tak putus asa. 2 itu yang dilakukan sebagai ketentuan moralnya anak-anak siaga. Menurut ayah bundanya. Apa kakak nggak setuju dengan ini ketentuan moral anggota siaga ini? Menurut pada ayah dan ibundanya. Siaga berani, bukan berani pada ayah dan bundanya, jangan dibalik. Berani dan tidak putus asa. Jadi siaga berani, artinya berani berbuat yang baik. Lalu ada misalnya permintaan, kamu mau menyanyi? Berani. Kamu berani untuk menggarap PR, garap matematika? Berani. Nah, keberanian seperti itulah yang diharapkan, bukan berarti berani pada orang tua. Jangan dibalik ya Kak. Siaga menurut ayah dan ibundanya, siaga berani tak putus asa. Jangan siaga berani ayah, wah salah itu. Siaga menurut ayah bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Nanti dalam perkembangan selanjutnya ada janji ya. Jadi yang tadi namanya Dwi Dharma, yang janjinya namanya Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji dengan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, setiap hari berbuat kebaikan. Jadi itu janji seorang siaga. Nanti ada materi lain yang tentang ketentuan moral dan janji pramuka. Tadi saya kembali pada Dewan Perindukan Siaga. Tugasnya apa? Dewan Perindukan Siaga itu tugasnya membuat perencanaan. Minggu depan itu latihan apa? Latihan pramuka itu jangan terlalu sering ya Kak. Seminggu sekali. Boleh ambil hari Sabtu, boleh ambil hari Minggu, boleh ambil hari Jumat sore, di luar jam pelajaran sekolah. Jadi ingat bahwa pramuka ini adalah kegiatan di luar sekolah. Jangan hari Jumat jam terakhir untuk latihan pramuka. Berarti akan mengurangi jam pelajaran sekolah dan menyalahi aturan pramuka di dalam pelajaran sekolah. Bukan, harus di luar pelajaran sekolah. Yang merencanakan anak-anak itu sendiri. Besok minggu depan itu kita latihan tari temali, latihan keterampilan ini, latihan nyanyi ini. Sampaikan pada Yanda dan atau Bunda, pada Pak C atau Bu C. Nanti Pak C dan Bu C akan merencanakan dan menyiapkan materi dari latihan pramuka minggu yang akan datang. Jadi mereka sendiri sudah punya usulan, sudah punya kemampuan untuk menyampaikan keinginan. Tentu semuanya ini tidak lepas dari bimbingan pembina dan pembantu pembina tadi. Jangan dilepas. Kamu kan Dewan Perindukan, udah bicarakan mau latihan apa, saya kan tinggal datang saja. Iya, bukan begitu. Jadi pembina siaga itu membimbing. Ingat bahwa
bahwa pada siaga itu ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau kita melihat itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Siaga itu ing ngarsa sung tulodo. Jadi pembina siaga memberi contoh. Setelah merencanakan itu, lalu disampaikan pada pembina dan dilaksanakan. Begitu seterusnya. Jadi rapatnya Dewan Siaga ini di hari lain. Kalau latihannya hari Sabtu, rapatnya hari Rabu atau hari Senin. Sehingga ada waktu untuk merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Organisasi perindukan siaga sudah kita kupas bersama. Nanti kalau ada kurang jelas pada refleksi, kakak-kakak bisa melaksanakan, menanyakan maksudnya. Nah, tugas kakak yang nanti perlu disampaikan ke pelatih. Ini tugas perorangan saja. Tugas perorangan yaitu kakak-kakak membentuk organisasi perindukan siaga di gugus depan kakak. Jadi nanti judulnya begini. Judulnya Perindukan Siaga Putra bagi kakak yang putra. Nah, berapa itu? 2-3 orang ya. Tapi yang banyak putri. Atau Perindukan Siaga Putri gugus depan Pangkalan SDN 1 Pakis. Ya, nomor gugus depan belum semuanya punya. Kita gunakan gugus depan Pangkalan SDN 1 Pakis misalnya. Lalu kakak menuliskan di situ pembina siaga. Kalau Mabigusnya kita ikut Mabigus gugus depan dengan Penggalang ya, sama. Pembina, kalau putra ya putra. Pembina Kak Sairu misalnya. Pembantu pembina bisa lebih dari 1. Solihin, Amin, Bambang, Kak siapa. Kalau pada siaga kita tulis Yanda. Pembinanya Yanda Munasir. Wakil pembantu pembina Pak C Amir dan seterusnya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau putri ya putri. Terus ada pemimpin Barung Utama. Pemimpin Barung Utama misalnya putra namanya Edi. Lalu ada barung-barung. Ya kakak saya kira agak kesulitan mencari nama-nama itu kan. Misalnya dalam gugus depan kakak-kakak itu siaganya hanya 20. Ya tulis semua nama-nama itu. Tapi kalau tidak ada gugus depan yang siaganya itu hanya 16, ya sudah dipenuhi pakai nama lain. Yang maksud saya itu supaya kakak bisa mengetahui struktur itu. Barung merah, pimpinan pinrumnya, pemimpin barungnya siapa? Lalu wakil pemimpin barung siapa? Anggotanya berapa? Tulis namanya. Barung putih, barung hijau, barung biru. Itu tolong kakak susun sedemikian rupa. Kak, saya tidak mempersulit, tidak usah di komputer kalau repot, tidak usah diketik, tulis tangan saja dalam kertas satu lembar kertas. Jangan lupa memberi nama dan nomor peserta, kelompok berapa, nomor peserta berapa, nanti diserahkan pada panitia
untuk serahkan pada saya. Jelas kan? Jadi tugasnya adalah membuat struktur, menyusun, membentuk perindukan siaga di gugus depan kakak. Siapa pembinanya, siapa pembantu pembinanya, siapa PBU-nya, siapa pemimpin barung dan wakil pemimpin barung dan anggotanya. Apakah nama-nama itu harus sesuai, Kak? Ya kalau memang sulit ya fiktif, nggak apa-apa. Tapi asal ada nama-nama sehingga di situ terbentuk suatu organisasi perindukan, suatu kelompok perindukan, dan dilengkapi dengan Dewan Perindukan Siaga. Dewan Perindukan Siaganya siapa? Ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Terus pembinanya berarti penasihatnya berarti pembina siaga dan pembantu pembina siaga. Saya kira tugasnya nggak berat ya. Nanti bisa dikerjakan. Terus besok atau nanti selesai ini segera diserahkan. Jangan lupa nama kelompok, nama kakak sendiri, dan nomor urut ada ya. Kalau nomor urut ada, silahkan nomor urut. Jadi nanti kakak pelatih menilainya bisa sesuai dengan nomor itu. Demikian kakak tentang organisasi dalam perindukan siaga. Ini khusus hanya siaga saja. Untuk penggalang ada materi sendiri untuk mereka yang penggalang. Tentang administrasi kan. Jadi administrasi satuan sebagai satuan kegiatan, satuan pendidikan, perindukan itu juga mempunyai administrasi. Apa yang bisa dicantumkan dalam kegiatan administrasi itu? Saya kira kakak-kakak sebagai seorang guru yang biasa mengorganisir satu kelas, bahwa dalam satu kelas itu, dalam satu kelompok itu ada anak didik, ada pendidik. Dalam pendidikan juga ada pembina, ada anak didik, yaitu anggota pramuka siaga. Tentu jangan lupa bahwa administrasi itu administrasi yang bisa menggambarkan keberadaan perindukan kakak. Yang pertama apa? Tentu daftar nama. Siapa saja anak siaga yang tergabung dalam perindukan itu. Namanya. Kalau anak berarti punya tempat tanggal lahir, ya tulis tempat tanggal lahir. Alamat, loh kok perlu alamat? Ya kalau kakak-kakak menghubungi misalnya si Bonari sakit sudah 1 minggu, tidak masuk sekolah, juga tidak ikut latihan pramuka. Bonari gue main ngendi yo? Kalau kakak masih bertanya gitu berarti nggak punya data yang lengkap, baik di sekolah maupun di perindukan. Kakak harus punya alamatnya. Alamatnya di itu Kabupaten Pantren misalnya, RT berapa, RW berapa. Begitu kakak berniat untuk mengunjungi, sudah tahu. Jadi dalam perindukan itu juga ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua boleh dicantumkan. Lalu di situ ada 3 kolom, ada 4 kolom yang menyebutkan tingkatan pada siaga. Capaian dari anak-anak itu sudah mencapai siaga mula, siaga bantu, siaga tata atau siaga garuda. Jadi 4 kolom. Nah kalau kebetulan
Belum semua, ya kosongin dulu. Nanti ada satu yang sudah mau, misalnya Sony sudah menempuh siaga mula, sudah menempuh SKU dan lulus dilantik. Maka pada kalau siaga mula si Sony itu dicentang atau diberi tanggal sekian, artinya dia menempuh siaga mula tanggal sekian. Berikutnya Rano menempuh tanggal sekian. Jadi tidak bersamaan, tidak apa-apa. Dalam menempuh ini kecakapan umum ini tidak harus waktu yang sama. Boleh selisih sehari, 2 hari, seminggu, atau bulan. Berikutnya juga kalau menempuh siaga bantu, ternyata Rano dulu. Tadinya Sony yang pertama, ternyata untuk siaga bantu Rano dulu, ya catat di situ. Itu pada kolom catatan tentang tingkatan siaga mula, siaga bantu, siaga tata, siaga ganda. Kakak-kakak harus memacu anak-anak siaga agar mau berusaha menempuh SKU. Itu administrasi yang utama, yang pertama, yaitu data. Dalam perindukan, karena itu suatu organisasi, mesti ada catatan-catatan harta benda. Walaupun dalam perindukan itu hanya punya tiang bendera dari kayu bekas, bendera hanya punya satu, lalu ada tongkat, ada bendera barung, ada ini. Catatlah itu dalam satu buku yang namanya buku inventaris. Catatkan. Jadi buku inventaris perindukan. Mudah kan? Apa yang dimiliki oleh perindukan itu. Juga dalam organisasi perindukan itu kan kadang-kadang mengumpulkan uang. Untuk apa? Kalau misalnya adik-adik mau kegiatan, kebetulan pangkalan dari perindukan itu ada di Pakis. Kegiatannya ada di lapangan Kabat. Perlu transport. Nah, dari keuangan itu, dari bendahara yang mengumpulkan iuran dari adik-adik itu mencatat dalam buku keuangan. Jadi ada bendahara, buku catatan keuangan. Sederhana saja. Adik-adik dilatih, ada pemasukan apa saja, pengeluaran untuk ini itu. Itulah buku keuangan yang ada pada perindukan. Tadi sudah ada inventaris, keuangan, buku catatan kan? Buku catatan itu buku catatan yang mencatat peristiwa-peristiwa dalam perindukan itu. Waktu latihan ternyata ada yang sakit, catat di situ. Latihan hari Sabtu tanggal berapa? Ternyata si Tono terantuk batu, jatuh, lututnya berdarah. Sudah diobati dengan obat yang ada di kotak PPPK sekolah. Tidak perlu dirawat. Itu catatan. Mengapa itu perlu dicatat? Suatu saat ada pertanyaan dari orang tua, anak saya itu kenapa kok sambat sakit lututnya? Lihat, kemarin jatuh Pak, Bu, dan sudah dirawat, itu dalam proses penyembuhan. Oh ya, jangan sampai pembina tidak tahu. Orang tua tanya, anak saya kok dari latihan pramuka lututnya berdarah, kenapa? Oh, nggak tahu ya Pak. Ya, itu salah. Jadi catatan itu ada, catatan peristiwa-peristiwa penting dalam perindukan siaga. Dan administrasi lainnya terserah kebutuhan
kakak-kakak. Jadi administrasi pendidikan itu boleh ditambahi sendiri tentang misalnya perkembangan dari keterampilan anak atau catatan-catatan lain yang sehubungan dengan prestasi dari anak-anak itu. Itulah administrasi dalam perhitungan siaga. Untuk selanjutnya, kakak-kakak, latihan-latihan dalam siaga itu selalu harus didampingi oleh pembina dan pembantu pembina. Jangan sekali-kali kakak melepas anak siaga latihan sendiri. Anak-anak, besok Yanda ada kondangan. Terus Pak C panen padi di sawahnya. Latihan sendiri ya. Jangan. Untuk anak-anak siaga tidak boleh lepas dari pendampingan pembina dan pembantu pembina. Nah, sementara materi saya cukup ini kan. Nanti kita lanjutkan dalam refleksi. Kalau kakak-kakak perlu bertanya, kalau kakak-kakak perlu menyampaikan ide-ide, silahkan. Dan semuanya itu merupakan kelengkapan dari kursus ini. Kursus ini, KMD ini, bukan berarti saya memberikan ilmu pada kakak-kakak dan kakak-kakak menerima ilmu itu disuguhi, dimasukkan dalam tas. Tidak. Tapi ilmu itu tumbuh, berkembang dari kakak, dari pelatih, dari luar, semuanya kita olah bersama dalam kegiatan kursus ini dan menjadi bekal kita untuk menjadi seorang pembina. Saya kira ini kakak-kakak apa yang bisa saya sampaikan. Selamat melanjutkan kegiatan KMD ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.